Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Praise and Worship pagi. Kita berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan bacakan satu buah firman yang berasal dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Saya percaya bahwa kita semua sedang memasuki sebuah era yang baru, dan inilah waktunya anak-anak Tuhan bangkit, karena kita percaya bahwa roh Tuhan sedang dicurahkan atas hidup kita. Mari berseru kepada nama Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan orang lain, kita tidak mengandalkan manusia, tetapi kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya bahwa Anda semua akan dipakai Tuhan. Anda akan mendapatkan mimpi dan nubuat, dan Tuhan Yesus akan membuat hidup Anda jadi terang. Mari kita nyanyikan pujian. Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyanyikan
surga terbuka, sampai Tuhan semua Tuhan lidah mengaku, sampai semua lutut bertelut Tuhan, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu Bapa, nyatakan Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, biar kami Tuhan lebih lagi peka akan setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Oh Lord, oh kami menantikan Roh-Mu tercurah bagi hidup kami, oh Tuhan. Biar surga terbuka. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations declare that you are God. Now heaven be open, now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations declare that you are God. Mari semua deklarasikan. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations declare that you are God. Declare that you are God. We declare it, Lord Jesus. Declare that you are God. Mari saudara kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sekali lagi layak untuk dimuliakan, Engkau layak untuk ditinggikan. Karena kami melihat Engkau sebagai Tuhan yang perkasa dan Tuhan yang mampu untuk terus membimbing dan menolong kami. Oleh karena itu sekali lagi kami mau firman-Mu berbicara buat kami, untuk menuntun kami dan membuat kami dapat terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus berikan kebenaran firman-Mu yang menjadi rema buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya tahu ini adalah pembacaan firman yang sudah cukup sering kita dengar dan kita juga hafal mungkin karena ada banyak dari kita menyanyikan juga dari syair lagu ini atau dari ayat ini. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya ingin membawa Anda untuk melihat di bagian ayat yang kelima, sekali lagi dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, hari ini siapa lawan Anda? Saya percaya bahwa ini adalah hari-hari di mana setiap dari kita merasakan semacam sebuah tekanan kehidupan. Karena hari-hari ini kita dihadapkan dengan masalah ekonomi mungkin, masalah sakit penyakit ataupun apapun. Tapi saya mau berkata kepada Anda, kita merasakan hari ini kita punya musuh.
Dan musuh kita tidak kelihatan karena banyak dari kita khawatir dengan virus corona, dan kita tahu kita harus berjaga-jaga, kita harus memproteksi diri, kita harus mengubah pola hidup kita untuk tetap terjaga kesehatan kita. Kita tahu waktu kita keluar kita harus berhati-hati. Waktu kita ada di satu tempat kita betul-betul harus memproteksi diri kita untuk terbebas dari virus ini. Nah, hidup kita seperti memiliki lawan, dan saya tahu inilah sebetulnya peperangannya sebenarnya. Hidup kita dibawa dalam sebuah lembah dengan ketidakpastian, lembah yang membuat kita menghadapi ancaman. Saya mau berkata kepada Anda sekalian, di ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku. Berapa banyak dari Anda mulai rasanya nggak nyaman makan, kurang nikmat pada waktu makan. Anda mulai merasa kurang nyaman dengan hari-hari Anda. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan sekali lagi. Tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang disebut gembala. Amin. Dia membimbing kita, Dia mengarahkan kita. Dia tahu di mana ada musuh yang akan menyerang kita, dan Dia tahu bagaimana caranya untuk supaya kita terus terlindung. Tapi hal yang utama di tengah-tengah keadaan seperti ini adalah pastikan Anda terus melihat gembala Anda, yaitu Tuhan. Jangan hidup sendiri, jangan mengatur hidupmu dengan caramu sendiri, tapi ikuti rencana Tuhan, ikuti apa yang Dia mau, ikuti apa yang Dia tuntun di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya Anda tahu semuanya? Bangun mesbah, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka engkau akan diberi kepekaan, engkau mendengar suaranya. Bahkan di saat Tuhan berbisik, engkau mendengar bisikannya, sehingga kita tahu di mana kita harus berjalan. Di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kita tahu pengurapan yang dicurahkan oleh Tuhan di atas kepala kita. Untuk apa? Supaya kita dapat terus hidup dalam pemikiran yang positif. Kita tidak hidup di dalam ketakutan. Seringkali kita yang menjadi lemah itu karena dalam pikiran kita berkecamuk hal-hal negatif. Tuhan ingin membawa Anda hidup bukan dalam ketakutan, tapi hidup di dalam kepastian. Urapi hidupmu dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Mari cari Tuhan, dan Anda akan menikmatinya. Nah, sekali lagi dikatakan, pialaku penuh berlimpah. Piala itu untuk apa sih saudara? Untuk minyak? Oh bukan, tapi untuk anggur. Anggur bicara sukacita. Jangan hilang sukacitamu di hadapan Tuhan. Jangan hilang sukacitamu di hari-hari hidupmu. Jangan hilang sukacitamu di tengah-tengah keluarga. Jangan hilang sukacitamu di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitarmu. Terus bersukacita. Ini bukan waktunya untuk murung. Hai anak Tuhan, ini bukan waktunya untuk jadi lemah. Hei saudara-saudara, ini bukan waktunya Anda menunjukkan muka yang masam. Ini waktunya setiap dari kita hidup di dalam roh Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan. Biar memancar kuasa Tuhan di dalam hidup Anda. Biar orang banyak akan melihat Anda dan mereka mengucap syukur. Biar orang banyak melihat Anda dan Anda bergairah, atau orang lain membuat Anda bisa merasakan ada gairah yang keluar bagi mereka. Terus bawa hidupmu untuk jadi terang dan garam. Mari kita akan sama-sama berdoa. Pastikan hidup Anda menjadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, karena kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami pasti akan melakukan pekerjaan yang besar. Oleh karena itu kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun kami, walaupun kami harus lewati lembah ketidakpastian, tapi kami tahu Engkau membawa kami, sedang mengarahkan kami ke satu padang rumput yang hijau, dan Engkau menyediakan bagi kami makanan di tengah-tengah. Di saat orang lain bimbang, di saat orang lain khawatir, di saat orang lain tidak berdaya, Engkau yang selalu menuntun kami dan menyediakan makanan buat kami. Bapa, inilah waktunya anak-anak Tuhan bersinar. Inilah waktunya anak-anak Tuhan memancarkan kuasa Tuhan. Inilah waktunya di mana anak-anak Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan, roh Tuhan ada di dalam hidupku. Roh Tuhan ada dalam hidup kami. Oleh karena itu sekali lagi kami siap melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Dari pagi, siang sampai malam ini kami bersama dengan Tuhan. Bersepanjang hari-hari kami tahu kami akan bersama dengan Tuhan. Tantangan boleh kami hadapi. Kami tahu tantangan akan kami taklukkan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena roh-Mu ada bersama dengan kami. Karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini.
kami siap melewatinya, kami siap bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akhiri doa kami dengan iman dan percaya. Mari katakan bersama-sama, bersama dengan Tuhan kita pasti melakukan pekerjaan yang besar. Ada yang diberkati, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.